Kalau tadi 0,0041, nah ini kita dapat sekitar 0,0047. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pakai limit order di aplikasi Bybit ya guys ya. Nah, jadi di sini saya mau jelasin terlebih dahulu ya mengenai limit order ini apa ya. Intinya, limit order ini adalah sebuah fitur ya di mana kita itu bisa membeli sebuah koin ya di bukan harganya. Ya, contoh misalnya Bitcoin ya. Harga Bitcoin katakanlah misalnya saat ini itu di 58.000. Nah, kalian pengen beli Bitcoin itu tentunya kan dengan harga yang lebih murah ya, supaya teman-teman dapat Bitcoin lebih banyak ya. Jadi misalnya teman-teman pengen beli Bitcoin itu di harga 55.000. Nah, jadi kalian bisa pasang fitur limit order tersebut di harga 55.000. Nah, nantinya ketika kalau memang Bitcoinnya turun ke harga 55.000, nah maka ya udah berarti kalian berhasil membeli Bitcoin tersebut di harga 55.000 tersebut ya. Jadi kalian tinggal pasang order aja di harga tersebut supaya kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itu kalau kita pengen membeli. Nah, kalau pengen menjual sama aja ya. Ketika kita ingin menjual Bitcoin, tentu kan kita ingin menjual di harga yang lebih mahal. Ya, contoh misalnya harganya saat ini 58.000 dan kalian pengen jual Bitcoin nanti kalau misalnya harganya naik ke 65.000. Nah, bisa juga. Jadi kalian tinggal pasang aja harganya di 65.000. Nah, kemudian nanti ketika harganya betul-betul sampai ke angka 65.000, nah nanti Bitcoin kalian akan terjual dan kalian akan mendapatkan uang lebih banyak kalau menggunakan fitur limit order ini. Nah, itu ya sekilas fungsi utama cara memakai limit order ini. Nah, bagaimana prakteknya? Ya, prakteknya di sini kita bisa langsung contohkan aja ya. Di sini saya udah ada di aplikasi Bybit saya dan kita bisa lihat aset saya terlebih dahulu ya di bagian menu aset ini. Di sini kita bisa klik di bagian menu spot ya, karena memang limit order yang akan saya contohkan ini adalah limit order yang ada di spot market ya, bukan yang ada di future. Nah, di sini saya punya beberapa koin ya, ada USDT, ada Solana, Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin membeli aset yang ada di Bybit ya, pastikan teman-teman itu punya saldo di stablecoin ya. Salah satunya itu saya bisa sarankan teman-teman bisa menggunakan USDT aja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli Bitcoin, ya ingin membeli Ethereum ataupun ingin membeli apapun yang koin-koin yang ada di Bybit ini, kalian bisa deposit terlebih dahulu ke akun USDT kalian ya. Untuk deposit di Bybit ini, videonya udah pernah saya buat ya, kalian bisa cek aja videonya di playlist Bybit yang ada di channel YouTube saya ini. Nah, intinya di sini saya udah punya saldo USDT. Dan untuk praktek bagaimana cara membeli koinnya dengan limit order ya, kita bisa klik di bagian menu spot ini ya. Nah, di sini kemudian kita tinggal tentukan koin apa yang kita beli ya. Jadi di sini kalian bisa klik di bagian menu koinnya ini ya, ataupun kalau di sini kan saya ETH/USDT. Nah, kita klik dulu. Nah, kemudian kita cari ya koin apa yang pengen kita beli. Nah, misal di sini sebagai contoh saya akan mencoba untuk membeli koin Shiba ya. Nah, yang ini ya, SHIB USDT, atau supaya lebih gampang Ethereum aja ya. Nah, Ethereum ya. Jadi harga Ethereum saat ini itu di harga 2.431 dolar ya per satu Ethereumnya. Nah, kita coba beli koin Ethereum ini. Nah, setelah kita udah diarahkan ke halaman ini ya, di bagian tulisan batas ini ya, kalian bisa coba klik ya. Nah, di sini itu ada banyak sekali menu pembelian ya. Ada batas, ada pasar, ada TPSL, bersyarat, OCO, trailing stop, iceberg, dan TWAP. Nah, kita akan fokus membahas dua menu ini ya, yaitu menu batas dan menu pasar. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita klik menu pasar, nah, menu pasar ini adalah menu yang sering kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli Ethereum di harganya saat ini ya, yaitu di harga 2.432 USDT. Nah, kalian tinggal tentukan misalnya kalian pengen beli berapa. Saya kan punya koin USDT sebanyak 58 nih ya. Kita pengen beli sekitar 29 USDT. Nah, nanti kita udah ketahuan ya, kita beli Ethereumnya itu di harga 2432 ini. Nah, itu kalau misalnya kita membeli instan ya, ataupun market order. Nah, tapi kalau misalnya pasar ini kita ubah menjadi batas, nah inilah yang dimaksud dengan limit order guys ya. Jadi limit ordernya di sini adalah teman-teman bisa tentukan kalian itu pengen beli di harga berapa. Nah, ini kan ada harganya saat ini ya, 2.432 dolar. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membeli Ethereum itu katakanlah nanti ketika dia turun ke angka 2.300. Nah, jadi bisa kalian setting seperti ini ya.
Nah, kalau nanti harga Ethereum itu ya turun ke 2300 ya, maka nanti kalian akan membelinya di harga tersebut dan kalian akan mendapatkan unit Ethereum yang lebih banyak karena kalian membeli Ethereum dengan harga yang lebih murah ya. Contoh, misal kita pengen belinya di harga 2300. Nah, kita belinya itu sekitar 10 USDT ya. Kita coba beli 10 USDT. Nah, maka ya, kalau kita beli Ethereum di harga 2300, kita akan mendapatkan 0,004 Ethereum ya. Paham ya? Nah, kalau kita membelinya katakanlah di harga yang lebih murah ya, misalnya nanti di harga 2000 dolar ya per satu Ethereumnya. Dan kalau USDT ini kita ubah ya menjadi 10, nah maka kita akan mendapatkan 0,005 Ethereum ya. Jadi semakin murah kita membeli Ethereum, maka kita akan mendapatkan jumlah Ethereum yang lebih banyak ya. Paham ya dengan penjelasan saya ya? Jadi kalau misalnya teman-teman membeli Ethereum di harganya saat ini, ya harga saat ini kan 2.432 dolar ya per satu Ethereumnya, dan kita belinya itu 10 USDT juga. Nah, maka kita cuma dapat sekitar 0,00411 ya. Jadi kita mendapatkan Ethereum yang sedikit gitu ya. Oke, itu penjelasan simpelnya kalau kita membelinya. Nah, kalau menjualnya gimana, Bang? Nah, kalau menjualnya sama. Ya, kalau kita klik jual, ya. Misal kita pengen jual Ethereum di harganya saat ini, ya. Kita pengen jual semua Ethereum kita, ya. Berarti ya udah kita akan dapatnya itu lebih sedikit, ya. Daripada ketika misalnya kita pengen jualnya itu di angka 2600 misalnya. Nah, kalau kita jual di angka 2600 ya otomatis kita mendapatkan uang yang lebih banyak ya. Jadi di sini supaya teman-teman lebih paham kita contohkan aja ya. Realnya seperti apa? Nah, ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pasar ya. Jadi kita contohkan menjadi pasar. Nah, di sini kita pengen beli Ethereum sebanyak 10 USDT ya. Jadi kita belinya itu waktu Ethereum di harga 2.433 dolar ya per satu Ethereumnya. Oke, coba kita beli ya. Nah, oke, udah berhasil kita beli, dan kalau kita klik di bagian aset, lalu kita klik di bagian menu spot ya. Nah, di sini kita udah memiliki aset Ethereum ya guys ya. Jadi kita mendapatkan aset total 0,041 Ethereum ya. Dengan kita membeli tadi seharga 10 USDT ya, kita dapat 0,041. Nah, ini harap diingat ya guys ya. Nah, kemudian kita akan contohkan membelinya itu dengan limit order ya ataupun menu batas tadi. Nah, di sini kita pengen beli misalnya waktu harga Ethereum itu di angka 2.100 dolar ya per satu Ethereumnya. Nah, kalau kita beli 10 USDT, berapa yang kita dapatkan? Nah, segini ya, 0,0047 ya. Kalau tadi 0,0041, nah ini kita dapat sekitar 0,0047 ya. Jadi ada beda sekitar 0,0006 ya guys ya. Jadi itu lumayan banget. Dan begitu kita klik beli, nah kekurangan dari fitur limit order itu di sini guys ya. Jadi kalau misalnya tadi kita menggunakan menu yang pasar ini, kita langsung menerima koin kita ya dan langsung masuk ke menu aset kita ini ya dan langsung masuk ke akun spot kita. Tapi kalau misalnya teman-teman membeli lewat menu yang batas ini tadi ya ataupun menu limit order, nah kalian bisa lihat di bagian bawah ini ya. Ini merupakan limit order yang barusan kita lakukan ya, dan ini itu belum masuk ke aset kita. Karena apa? Karena di sini kita harus mengantri dulu sampai harganya itu menyentuh harga kita membelinya. Ya, ini kan saat ini harga Ethereumnya itu 2.433 dolar ya per satu Ethereum. Nah, kita harus tunggu harga Ethereumnya itu turun ke harga 2.100 dolar dulu ya, baru nanti orderan kita ini kejemput. Nah, itu adalah kekurangan kalau teman-teman ingin membeli koin dengan sistem limit order guys ya. Jadi kelebihannya udah tahu ya, kelebihannya kalian bisa mendapatkan koin lebih banyak ya, ataupun ketika kalian menjualnya kalian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi kekurangannya adalah kalian harus menunggu sampai koin kalian itu benar-benar masuk ke aset kalian ataupun ke wallet kalian ya, dengan cara mengantri seperti ini. Oke, udah paham ya? Itu adalah kelebihan dan juga kekurangan ketika teman-teman menggunakan limit order ini. Nah, nantinya ya kalau misalnya harga Ethereum ya itu kan saat ini di harga 2432 nih ya. Dia itu semakin naik, katakanlah ya, semakin naik ke 2500, nanti naik ke 2600, naik ke 2700. Nah, harga order kita yang di 2100 itu nggak bakal kejemput ya kalau memang harga Ethereumnya semakin naik.
Nah, itu ya salah satu kekurangan lagi. Jadi kalau misalnya harga kita tidak terjemput, ya udah, berarti kita ya belum mendapatkan Ethereum yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya prinsip dari menggunakan limit order ini. Nah, solusinya apa? Ya solusinya kalian bisa batalkan orderan kalian ini ya. Kita bisa klik batalkan semua ya. Nah, lalu kita bisa membelinya dengan menggunakan market order aja ya. Kita tinggal ubah batasnya ini menggunakan pasar. Nah, lalu kita beli kayak yang udah saya contohin tadi ya. Kita bisa langsung mendapatkan unitnya. Oke, paham ya? Itu dia ya video bagaimana cara memakai limit order di aplikasi Bybit ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.